terlalu mencari tanda-tanda. Sebab orang yang cari-cari tanda nanti akan rawan. Rawan apa? Rawan penyesatan. Kalau selera kita itu adalah tanda-tanda, jangan-jangan nanti kita terjebak percaya pada tanda-tanda yang bukan dari Tuhan. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Baca firman Tuhan di Matius 24, saya kasih judul begini. Zaman sekarang berjagalah. Hawanya kurang enak memang di dunia ini hari-hari ini. Yang saya maksudkan bukan sakit penyakit. Semua orang mendapatkan permasalahan-permasalahan yang luar biasa. Jangan salahkan dirimu dulu, sekalipun kita perlu evaluasi. Kita juga perlu eval diri sendiri. Namun demikian, memang sudah zamannya gitu loh. Dunia ini makin hari semakin gelap. Tapi jangan kita putus asa kalau dengar ini, jangan terganggu rasa damainya. Tapi barang siapa yang tinggal dalam hadirat Allah diluputkan. Saya percaya adanya gunung peluputan itu ada. Keluputan itu hanya ditemukan di dalam Tuhan. Saya jadi ingat Mazmur 91, bukan itu yang saya mau bahas sih. Tapi saya kutip aja ya. Karena hatinya melekat. Karena hatinya melekat padaku, dia mengasihi aku meluputkan dia. Saya ini pada dasarnya orangnya ceria, happy gitu. Kalau teman-teman keluarga yang tahu, saya suka bercanda juga. Dan di hari-hari ketika misalnya saya bangun tidur tuh langsung gelisah, nggak keruan, itu saya tahu sudah cukup peka aku. Untuk hal-hal begitu saya biasanya sudah tidak lagi salah mengerti. Saya tahu itu bukan saya yang merasa begitu. Saya bisa kadang-kadang diizinkan Tuhan. Waktu saya restful, waktu saya tertidur pulas lalu bangun tidur, itu saya langsung merasakan beban jemaat. Saya merasakan juga beban keluarga saat teduh. Bisa merasa seperti Abraham waktu bangun tidur siang lalu sudah petang-petang begitu, dia merasa seperti ada sesuatu yang begitu gelap. Ternyata Tuhan bicara, nanti keturunanmu akan diperbudak di Mesir. Waktu saya bangun tidur hari-hari ini, kadang-kadang saya merasa gelisah luar biasa. Padahal saya nggak ada masalah. Saya pikir, wah, saya rasa saya bersyafaat. Saya tahu banyak Anda mengalami pergumulan-pergumulan yang tidak sedikit, tapi izinkan saya ngomong begini dulu sebelum saya bahas ayat. Anda berada di dunia yang memang makin hari makin gelap. Makanya itu kita harus mendekat semakin erat. Justru kalau dapat problema jangan lari dari Tuhan, malah justru butuh Tuhan. Ayo kita baca dulu ya. Zaman sekarang berjagalah. Kita lihat ayat yang ketiga Matius 24. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu terus harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Segala bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci oleh semua bangsa karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan jadi dingin. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kedengarannya gloomy ya, kayak seperti sedih. Tapi sebenarnya enggak. Ayat-ayat firman itu semuanya penuh pengharapan. Saya percaya Tuhan itu melindungi, memelihara orang-orang pilihannya. Zaman sekarang berjagalah, itu pesan Tuhan di balik semua desas-desus perang yang kita sedang lalui ini.
Dan gempa bumi mulai terasa di mana-mana, tempat-tempat yang biasanya kita nggak sangka. Jepang lain cerita, memang kan rawan gempa, Taiwan. Lalu tiba-tiba mulai ada gempa di kota-kota besar, di sini sana, di tempat yang bahkan kita nggak pernah memperhitungkan itu. Lalu badai, tentunya kita tahu badai di Dubai. Kasihan mereka yang harus mengalaminya. Apa sih kira-kira pesan Tuhan di balik semuanya ini? Kiamat sudah. Gini, iya, tapi juga enggak. Ini baru permulaan penderitaan menuju zaman baru. Karena itu, kasihan orang kalau tidak punya Tuhan. Dan jikalau kita sudah punya Tuhan, pegang erat-erat, karena itu sajalah pegangan kita di akhir zaman. Saya ajak kita melihat ayat 3 dulu, saya bahas satu persatu, ambil catatan ya. Nanti kita rangkumkan at the end pada akhirnya. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun. Yesus duduk di mana? Di atas Bukit Zaitun. Bukit Zaitun adalah sebuah tempat yang sangat profetik di Alkitab. Karena Nabi Zakaria pernah menubuatkan ratusan tahun sebelum Yesus ada di situ. Bahwa tempat itu nanti akan diinjak oleh Mesias, dan Mesias akan kembali di sana. Bukit Zaitun adalah sebuah tempat lokasi beneran di Israel hari ini. Dan Yesus duduk di sana, di atas Bukit Zaitun, dekat Bait Suci. Lalu murid-muridnya datang kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, coba lihat ya, murid-muridnya tanya apa? Katakanlah kepada kami. Mereka itu penasaran sekali. Bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu? Dan tanda kesudahan dunia? Jadi lihat ya, concern mereka, fokus mereka itu adalah kepada tanggalnya, kapannya, bila manakah itu akan terjadi. Tuhan beritahu kami, kapan kiamat. Lalu apakah tanda kedatanganmu? Mereka cari-cari tanda. Pertama-tama mereka mau tahu tanggal. Lalu setelah itu cari-cari tanda. Bukan hanya tanda kedatangan Tuhan, supaya lebih lengkap lagi mereka sebutkan tanda kesudahan dunia. Apa ya Tuhan tanda-tanda kedatanganmu kalau itu sudah semakin dekat? Apakah tanda kiamat, tanda kesudahan dunia? Dan kalau boleh tahu sekalian Tuhan, beritahu tanggalnya, bulan tahunnya kek atau apa, kasih kami bocoran halus lah, kira-kira bila mana itu akan terjadi. Ini pesan Tuhan pertama-tama di ayat 3 yang saya mau sampaikan. Dunia gonjang-ganjing dari dulu. Apakah semakin baik? Enggak, semakin parah, saya janji. Bukan saya, firman Tuhan pun menubuatkannya. Yang fasik akan semakin fasik, yang suci akan semakin suci. Akan susah untuk kita netral dengan Tuhan. Sungguhan. Jadi kalau kita sudah sungguh-sungguh, jangan sampai imanmu tercuri karena kecewa, kepahitan, karena 1-2 hal. Jangan. Karena sekarang itu untuk orang jatuh, nggak langsung, kalau jatuh, nggak hanya sampai level 1, seperti zaman dulu. Orang kalau jatuh itu kan progresif. Kemundurannya pun perlahan-lahan. Nggak ada erosi sekarang ini. Yang ada hanyalah kelongsoran. Orang tuh jatuh itu nggak ke level 1 sekarang ini. Sekali dia jatuh langsung level 7. Karena itu hati-hati. Zaman sekarang berjagalah, atau dengan kata lain, jagalah apa yang sudah Tuhan berikan dan percayakan di dalam dirimu. Jaga itu. And don't be concerned. Jangan terlalu fokus kepada kapan. Kalau mau tanya sama Tuhan itu bukan tanya kapan, tapi tanyanya apa. Apakah yang harus kulakukan untuk mempersiapkan diriku untuk masuk ke dalam permulaan zaman baru yang semakin hari semakin runyam ini di dunia. Jikalau kita hidup di akhir zaman itu dimulai sejak Yesus naik ke sorga. Kita kan tidak tahu kapan dia datang kembali untuk kedua kali. Kira-kira sekarang itu bukan cuma zaman akhir, kita itu sudah berada di akhirnya zaman akhir gitulah. Kira-kira saya nggak tahu kapan. Jangan coba-coba seperti nabi palsu. Dari dulu sudah pernah bermunculan dalam sejarah. Orang-orang yang mencoba memprediksi mau hari kek jamnya, atau mungkin lebih luas lah bulan tahunnya, jangan coba. Bahkan dekadenya mau 10 tahun ini 10 tahun ke depan nggak usah pikir ke sana. Itu bukan urusan kita, itu urusan Bapak di sorga. Jadi jangan terlalu fokus dan khawatir tentang bila atau bila mana. Jangan tanya kapannya, itu bukan di wewenang kita. Kalau kita mau tanya sama Tuhan, itu tanya apa?
Apa kira-kira yang harus ku benahi di hidupku Tuhan supaya aku setia sampai pada akhirnya? Atau siapa ya Tuhan, siapa yang harus aku ampuni dan berkati? Atau lebih baik tanya yang berguna. Be prepare. Lebih baik kita tanya sesuatu yang bisa kita terapkan di hidup kita agar kita lebih siap untuk kedatangannya. Ya, jadi jangan tanya ke arah bila manakah, apalagi tanya tanda. Lihat ya, gara-gara mata mereka itu tertarik pada tanda, cari-cari tanda. Yesus jawabannya beda dengan pertanyaannya. Coba lihat ayat 4, jawab Yesus pada mereka. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Tunggu dulu. Apakah Tuhan Yesus tidak menyimak pertanyaan mereka? Jelas-jelas mereka tanya bila mana, kapan, dan tandanya apa. Kok jawaban Yesus waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu gimana? Yesus seperti memperingatkan mereka, menegur mereka. Guys, hai murid-muridku, jangan kalian terlalu mencari tanda-tanda. Sebab orang yang cari-cari tanda nanti akan rawan. Rawan apa? Rawan penyesatan. Kalau selera kita itu adalah tanda-tanda, jangan-jangan nanti kita terjebak percaya pada tanda-tanda yang bukan dari Tuhan. Manusia itu pintar sekali untuk bisa mengkonek-konekkan sesuai dengan ekspektasinya tanpa kita sadari. Karena kita memang sudah ingin itu. Misalnya kalau jatuh cinta, wah ini, wah tandanya betul ini kehendak Tuhan. Ya namanya sudah senang, apapun ya jadi tanda. Tuhan bilang kamu jaga hati aja dengan segala waspada. Karena dari situ nanti semua kehidupanku dan janjiku mengalir dari sana. Orang yang senantiasa cari tanda dan tidak sehat imannya, orang yang tidak punya komitmen yang jelas dan membangun kehidupannya dengan stabil dan dengan sungguh-sungguh. Orang yang cari-cari tanda terus, nanti lama-lama dia akan semakin ngeroh yang tidak baik ya. Kita harus hidup penuh Roh Kudus. Tapi ada orang yang membuat segala sesuatu itu seperti pertanda, tapi dia sendiri tidak mau bercokol pada firman. Baca Alkitab aja nggak serius untuk selesaikan. Dia lebih mikir kira-kira nabi berikutnya akan ngomong apa. Hati-hati begitu. Karena itu selera yang salah. Kalau kita begitu orangnya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Looking for signs makes you susceptible and vulnerable. Mencari tanda terus membuat kita itu jadi rapuh, menjadi rawan untuk disesatkan. Ayat 5, Tuhan memperingatkan lanjutan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi di akhir zaman salah satu tandanya bahwa dunia ini semakin hari semakin ke arah kiamat adalah ada rupa-rupa bidat dan sesat yang bermunculan juga dari kemah kekristenan. Kita harus mengerti firman hari-hari ini. Jangan hanya mau didoakan, ditolong oleh Tuhan. Kita harus kenal Tuhan. Jangan lupa keselamatan itu karena percaya yang benar loh. Berarti kalau percayaan kita itu bisa disesatkan, pertanyaan berikutnya adalah tentang keselamatan. Hati-hati. Karena banyak orang akan memakai nama aku, kata Yesus, dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat yang ke-6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Itu salah satu tanda akhir zaman. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebenarnya firman ini tepatnya Yesus nubuatkan di Bukit Zaitun digenapi di tahun 70 setelah Masehi, sesudah Masehi. Yesus mati, bangkit, naik ke sorga di tahun 30 sekian sesudah Masehi. Hampir 40 tahun kemudian firman ini digenapi, nubuatan Yesus terjadi. Kamu jangan gelisah, kamu akan dengar deru perang, kabar tentang perang dan sebagainya. Yerusalem dihancur ludeskan oleh Roma di tahun 70. Lalu kemudian dunia ini mengalami berbagai macam perang. Sejak zaman Yesus sampai hari ini, wah, perang silih berganti. Bisa bayangkan waktu
orang-orang yang tinggal di zaman 1940-an, mereka itu menghadapi yang namanya World War II, Perang Dunia Kedua. Perang Dunia ke-1 aja udah seru. Perang Dunia Kedua, bangsa melawan bangsa, negara melawan negara, Hitler lagi. Itu yang mati jutaan. Kira-kira orang zaman itu, orang Kristen yang baca ini, percaya nggak kalau the end has already come, atau dunia sudah kiamat? Percaya mereka. Karena saat itu, betul-betul tidak ada tempat aman. Di barat ada perang, Jerman lawan sekutu. Di Asia ada perang, Asia ada juga Jepang, China, Indonesia, semua perang satu bumi. Waktu itu semua orang sudah percaya, this is it, ini sudah selesai. Disinilah kedatangan Tuhan kedua kali. Tapi ternyata masih lanjut tuh dunia sampai hari ini 2000 sekian puluh masih ada. Hari ini kita mengalami yang sama. Ketahuilah bahwa yang menahan dunia ini untuk hangus, bumi hangus, hanyalah nubuatan Kristus, hanyalah Tuhan. Sebenarnya kita itu selalu berada di penghujung tanduk. Dunia ini bisa perang nuklir kapanpun, karena yang pegang nuklir bukan hanya negara-negara baik, negara-negara jahat pun pegang nuklir. Sudah saling ancam. Kalau sampai gini, aku tekan tombolnya. Jadi sebenarnya kita itu setiap hari ya, membangun kerajaan kita tidak pernah tahu loh. Bumi ini cuma tinggal satu tombol gitu aja, semua kita hangus. Sesungguhnya, ya nggak semua, tetapi kalau perang dunia berikutnya itu, siapa yang nahan kalau bukan Tuhan? Kalau Anda mendengarkan perang, deru perang, kabar tentang perang, berawas-awaslah, tapi kamu jangan gelisah, kata Alkitab. Semua itu harus terjadi, tapi belum kesudahannya. Saya katakan dengan iman, percaya, karena saya tahu apa kata firman, bahwa World War III, Perang Dunia Ketiga, tidak akan terjadi sampai pengangkatan gereja Tuhan. Paham ya? Jadi jangan kita itu hidup seolah-olah, aduh, kehilangan harapan. Saya harap pada waktu zaman Perang Dunia Kedua dulu, Perang Dunia ke-1 tahun 40, lalu tahun berapa puluh, 19 sekian, itu ada pengajar, gereja Tuhan juga menyuarakan apa yang baik dan benar. Apa yang sejuk di dada. Tidak perlu gelisah berlebihan. Karena sekalipun dunia seolah-olah sudah habis sehari, nubuatan firman ini harus terjadi. Dan Tuhan tidak akan izinkan dunia ini sama sekali hancur, karena masih ada rencana Kristus belum digenapi. Don't worry, jangan khawatir. Keluarga Saat Teduh, World War III is not going to happen. Nanti itu terjadinya kapan? Saya akan jelaskan waktu nanti saya ajarkan kitab Wahyu. Sekarang ini yang perlu kita waspadai bukan World War III, bukan Perang Dunia Ketiga, tapi ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Aku rindu di sana. Yang perlu kita waspadai adalah hidup kita. Hidup kudus dan berkenan, agar ketika Tuhan datang kita kedapatan melakukan kehendak dan pekerjaannya. Karena kita tidak tahu kapan, kata Tesalonika, dalam sekejap mata kita akan diubah, kita akan bertemu dengan Kristus di udara. Dan waktu pengangkatan gereja terjadi, baru dunia ini masuk dalam pemerintahan Sang Antikristus yang dinubuatkan oleh Daniel, dinubuatkan kitab Wahyu selama 7 tahun. Perang Dunia Ketiga adalah di akhir pemerintahan 7 tahun Sang Antikristus itu, Perang Harmagedon namanya. Di situ nanti perangnya dahsyat. World War II, Perang Dunia Kedua, tidak ada apa-apanya dibanding dengan yang terjadi nanti, termasuk berjatuhan korban. Karena itu saya ngomong gini, tujuannya apa sih aplikasinya? Kelola talentamu. Yang mau menikah, rencanakan dengan baik, hidup kudus tapinya. Anda yang bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Meskipun seolah-olah besok Tuhan akan datang menjemput kita di udara. Tapi jangan ikut-ikut gelisah dengan dunia. Dunia ini gampang gelisah, kena deru perang, langsung jatuh mata uang. Kena dunia perang, semua akhirnya menahan, semua investor pun menahan diri, wait and see. Lihat dan tunggu dulu. Kalau Anda jalan dalam tuntunan Tuhan, maka kita adalah domba-domba Kristus yang dituntun di jalan yang benar dulu. Kalau hidup kita benar, nanti dituntun berikutnya adalah ke rumput hijau air tenang. Buat perencanaan dengan iman, dengan bijaksana dan penuh dengan pertimbangan, dengan musyawarah bersama dengan orang-orang yang bisa Anda percaya.
Dunia mau bilang apa? Maju terus usahamu. Pelayanan lanjutkan. Hubungan dijaga, dikelola. Jangan Anda ikut-ikut gelisah dengan dunia. Dunia nggak percaya nubuatan ini. Dunia tidak percaya nubuatan ini. Mereka hanya tahu, pokoknya kita harus tahan gini, lalu dimediasi, lalu nanti akan ada negosiasi antara bangsa, perserikatan bangsa-bangsa gimana, lalu gimana, nggak jadi lagi perang. Dunia taunya itu usaha mereka, padahal enggak. Allah yang memakai segala perkara, Tuhan juga bisa memakai setiap bangsa. Dan tidak akan terjadi bumi hangus dunia sampai umat Tuhan rencananya sempurna. Saya ngomong begini adalah supaya kita semuanya hari-hari tidak usah ikut-ikutan. Kita baca koran silahkan, dengar berita ayo, haruslah supaya kita punya pengetahuan. Tapi pegang janji Kristus, kenali kebenaran. Perang dunia ketiga takkan terjadi kecuali saat Harmagedon nanti. Yang perlu diwaspadai oleh umat Tuhan adalah hidup kudus dan berkenan. Karena ada pertemuan di udara, kita tidak tahu kapan. 2 orang berjalan sama-sama, satu lenyap. 2 orang di kilangan bekerja, satunya ditinggal. 2 orang satu ranjang, yang satunya pergi. Yang satunya ditinggal di situ. Itu suami istri itu. Kalau itu bukan suami istri satu ranjang, 2 ditinggal. Itu yang perlu kita waspadai. Jangan ikut-ikut dengan gelisah dengan orang dunia. Ya. Dan kita harus mengerjakan talenta kita. Kalau kita baca berikutnya di ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada apa? Kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tuhan berkata, ini juga tanda. Mereka kan tadi tanya, tandanya apa? Tuhan akhirnya menjawab juga. Mulai banyak kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Artinya gempa bumi di berbagai tempat itu gempa bumi di tempat-tempat yang biasanya nggak gempa. Yang biasanya gempa, dunia sudah menerima itu sebagai standar. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Nggak usah takut ya, lalu ketakutan nggak usah. Hidup kita dalam Kristus. Katakan pada diri sendiri, hidupku dalam Kristus. Asal kita dituntun sama Tuhan di jalan yang benar, udah beres. Tuhan yang tuntun jalan. Rumput hijau, air tenang. Jangan pernah hidup dalam ketakutan, kegelisahan. Saya ceritakan semuanya ini, tambahin informasi apa yang firman Allah katakan, yang seringkali kita waktu baca kita abaikan, dengan tujuan bahwa Tuhan tahu kok dunia ini ke arah mana, tapi Tuhan juga tahu bagaimana menuntunmu. So don't worry, jangan khawatir, jangan takut. Hiduplah senormal-normalnya. Kelolalah hidupmu dengan benar. Akan tetapi semuanya itu ayat 8, barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ayat 9 dengan jelas dan tegas Tuhan berkata bahwa yang namanya penganiayaan di akhir zaman itu akan semakin banyak dan semakin wild, semakin liar. Penganiayaan tidak hanya terjadi dari kemah orang-orang yang tidak percaya, tapi juga sesama orang percaya. Lihat ayat 10, dan banyak orang akan murtad. Kata murtad itu berarti dia dulunya anak Tuhan. Banyak orang akan murtad berarti dulu percaya. Dan mereka akan saling menyerahkan. Dan saling membenci. Saran saya keluarga Saat Teduh mesti sehat. Jangan ikut-ikutan dalam peperangan yang tidak perlu, yang bukan peperangan rohanimu. Kita harus menjaga diri untuk tidak boleh kepo. Atau menjadi busybody yang suka campuri urusan orang lain. Karena orang hidup di akhir zaman ini mesti tertib imannya. Dan Alkitab mengatakan bahwa iblis bisa pakai siapa saja untuk menganiaya, termasuk sesama orang-orang yang notabene seolah-olah anak-anak Tuhan. Mereka akan saling menyerahkan. Kata saling menyerahkan itu ngeri. Saling membenci. Sebelumnya ada kata mereka akan murtad. Roh kemurtatan itu luar biasa. Karena itu harus jaga iman di akhir zaman. Karena zaman sekarang itu jadi orang Kristen yang baik aja susah. Apalagi jadi orang Kristen yang benar. Orang baik nggak tentu benar loh. Dia merasa baik, berbuat baik. Aku lakukan ini untuk kebaikan kok. Tapi caranya salah. Juga tidak berkenan, tidak bisa halalkan segala cara. Kebenaran itu adalah kebenaran. Tuhan punya standar. Tuhan punya standar. Standar Tuhan untuk menegur ada. Standar Tuhan untuk memperingatkan ada. Standar Tuhan untuk mengampuni ada. Standar Tuhan untuk hidup kudus ada. Bukan menurut aku sama-sama cinta kok. Orang Kristennya banyak yang pikiran begitu. Toh kita sama-sama cinta. Nggak usah menikah. Kita coba dulu kita cocok nggak. Jadi kita bisa summon leven atau kita bisa tinggal bersama. Baik kan? Saya tidak ada niatan untuk ini kok. Nanti kalau dia sudah hamil segalanya, saya pasti akan nikahi.
Tapi kan itu tidak dibenarkan oleh firman. Zaman sekarang itu sudah bergeser. Yang namanya kebenaran itu sudah bisa ditawar. Karena itu mesti hati-hati. Karena itu orang Kristen yang suam-suam kuku, yang isinya hanya doakan aku, itu cepat lambat pasti akan tersesat jalan, 100%. Saya itu dilema. Saat teduh bersama ini seperti good news atau kabar baik, diberikan terus. Tapi setelah bertahun-tahun kita bersama, saya rasa saya perlu mentori Anda dengan hal-hal yang bisa membuat Anda tertanam dalam kebenaran. Banyak orang akan murtad, mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan kadang-kadang nabi palsu bisa berseru nabi palsu, maling seru maling, maling teriak maling. Itu bisa jadi begitu. Udah, jangan punya hati yang suka menghakimi, tapi mari kita dengan tertib hidup di dalam firman dan berbuah kebenaran. Adalah dari buahnya kita akan dikenal pohonnya semacam apa. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, coba lihat itu, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Perhatikan ini. Ini sebuah erosi yang harus Anda waspadai. Karena makin bertambahnya durhaka, banyak orang Kristen yang jatuh, hamba Tuhan yang jatuh di akhir zaman. Itu namanya bertambahnya kedurhakaan, belum lagi orang dunia yang semakin jahat, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Gara-gara ada satu apel yang busuk, satu keranjang apel pun dianggap busuk. Nah, itu akan menjadi trennya orang-orang kecewa di akhir zaman. Dan yang dimaksudnya, saya maksudkan kecewa sini adalah anak-anak Tuhan. Setan akan pakai kejatuhan orang lain atau kedurhakaan untuk membuat kasih orang yang sedang mengasihi, sudah mengasihi, hidup dalam kasih. Atau setan akan membuat kasih mereka jadi dingin. Disinilah banyak orang Kristen kehilangan iman, kehilangan pengharapan, kehilangan kepercayaan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini, perhatikan ini, akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ayat 14 ini dahsyat. Karena ayat 14 inilah antibiotiknya. Kalau kamu mau selamat, kira-kira gitu bahasanya, kamu harus agresif maju. Orang yang berdiri di tempat bertahan pasti akan terbawa arus. Jadi kalau kita mau menang, kita harus lawan dengan roh yang berlawanan. Misalnya kalau ada orang tampar pipi pipi kanan kita nggak boleh hanya berkata ya sudahlah, pasti kepahitan. Kita kasih pipi kiri, bukan untuk ditampar lagi, tapi kita memberi. Barang siapa mengutukimu, jangan berkata, ya sudah susah sekali mengampuni, aku ampuni dia. No, berkati dia. Dan Injil kerajaan diberitakan ke seluruh dunia, itu misi. Saya katakan tadi, anak-anak kecil, anak-anak kita, anak-anak muda tidak boleh hidup tanpa visi kerajaan Allah. Injil kerajaan yang akan diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Satu-satunya cara kita bertahan adalah melawan. Melawan dengan roh yang berlawanan. Benci kita pakai roh kasih. Jadi satu-satunya jalan, the only defense is offense. Cara terbaik untuk bisa memenangkan game bukan bertahan saja, serang. Serangnya bukan dengan senjata dunia, tapi dengan senjata rohani. 3 poin ini catat baik-baik. Zaman sekarang berjagalah. 1, jangan fokus ke tanda zaman, tapi ke Tuhan Yesus. Fokus ke hidupmu. Harus tertib. Berbuahlah. Kalau Anda dikasih Tuhan peran ini, profesi itu, berbuahlah di situ. Nanti kan datang dengan semua satu paket masalahnya. Alami Tuhan di sana, alami pertolongan Tuhan, alami kemuliaan Tuhan. 2, doakan orang Kristen dan gereja yang dianiaya. Ini salah satu langkah maju. Karena di zaman ini nanti lebih banyak lagi kemurtatan. Dan orang akan saling menyerahkan, saling membenci. Dan waktu itu kamu diserahkan, disiksa dan sebagainya. Dibunuh, bahkan dibenci oleh semua bangsa. Doakan orang Kristen dan gereja yang dianiaya. Dan anak-anak Tuhan mesti bersatu. Ketidakcocokan di antara anak-anak Tuhan itu dalam skala kecil dulu, misalnya dalam gereja ada satu CG atau kelompok kecil. Nanti lebih besar lagi dalam satu gereja itu sendiri. Dan gereja nanti dengan gereja-gereja. Nanti itu kan berkembang sendiri pada waktunya. Tapi dimulai dengan skala molekul terkecil. Anak-anak Tuhan mesti selesaikan ketidakcocokan. Belajar untuk bersatu. Belajar untuk saling mengasihi, mengampuni, mengafir. Karena di akhir zaman ini, anak-anak Tuhan semakin minoritas. Dunia itu semakin gelap.
kita mesti bersatu. Pilih-pilih apa yang kau perkarakan. Karena dalam hal bersatu aja, sekalipun itu up to us, sudah bergantung kita, nggak tentu loh orang lain mau. Makanya Paulus berkata, dalam hidup bersama, sebisa mungkin kalau itu tergantung padamu, hiduplah damai dengan semua orang. Berarti Paulus tahu, sebisa mungkinnya dia pun kadang-kadang nggak bisa, karena ada orang lain yang tidak mau menerima dia. Karena itu kita jangan menjadi orang yang memperkarakan, tapi kita harus selalu menjadi orang yang menerima, orang yang mengampuni, orang yang murah hati, orang yang memberkati. Itu aja tetap punya musuh, itu aja tetap ada orang nggak suka. Karena itu orang Kristen anak Tuhan mesti harus saling mendoakan. Doakan orang Kristen dan gereja yang dianiaya. Dan terkadang gereja yang dianiaya adalah gereja yang maju. Nggak tentu gereja yang ada di Afrika atau di Timur Tengah. Mari kita saling mendoakan. 3, jaga hati agar tidak kecewa. Hati-hati kadang-kadang Tuhan izinkan dalam perjalanan hidup kita ada kekecewaan-kekecewaan. Ada bad apple tadi, ada apel yang busuk di satu keranjang lalu seluruh keranjang dibuang. Hati-hati jangan jadi orang ekstrim di akhir zaman ini. Karena Anda pasti terbawa. Sudah 100%. Karena kita tidak ikut Roh Kudus, kita pakai sifat seperti itu. Roh Antikristus itu lebih pintar daripada semua manusia yang ada di dunia ini. Kecuali kalau kita ikut Kristus, kita lebih pintar dan lebih kuat dari dia. Jangan bergantung dengan kepandaianmu dan dengan pengalamanmu. Jaga hati agar tidak kecewa. Dan dukung misi pemberitaan Injil. Udah itu aja. Kalau Anda terus terlibat dalam pekerjaan Tuhan, saya yakin tidak ada yang bisa menarikmu mundur. Apapun terjadi di dunia, Anda akan selalu jadi terang dan garam. Anda selalu menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari permasalahan. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.